Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Alam Tarlam MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar qiraah, serta teman-temanku kelas B9 mahasiswa program studi PJJ-PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan makalah kami dengan tema hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Perkenalkan kami, nama saya Setiawan Eka Budi Prayogi. Terus nanti rekan kami akan menyampaikan makalah, yaitu yang kami banggakan Pak Ahmad Nuraini dan Ibu Sofi Bilaliyah, dan juga nanti disempurnakan oleh rekan kami Ibu Anis Naimatul Mulaikah. Teman-teman semuanya, akan kita bahas yang pertama tentang masalah hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Di situ kami paparkan di makalah kami itu ada 5 hukum bacaan yang akan kami sampaikan, kami jelaskan pada pertemuan hari ini. Yang pertama itu adalah idhar. Idhar itu adalah hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf yang jumlahnya ada 6, yaitu ha, kho, ain, ghain, ha, dan alif atau hamzah. Maka dalam membaca hukum bacaan ini, apabila ada nun sukun atau tanwin, fathatain, kasrotain atau dhammatain, ketika bertemu dengan huruf 6 ini maka dibaca jelas atau terang. Maka di dalam Al-Quran, bacaan Al-Quran dapat kita temukan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan hukum bacaan idhar. Secara etimologi ataupun secara istilah, maka idhar itu bisa dijelaskan dengan kalimat ikhraju kulla harfin min makharijihi min ghairi ziyadati fi hunnal harfi al-mudhahar, yang artinya adalah mengeluarkan atau mengucapkan setiap huruf yang diidharkan, yaitu tanpa adanya tambahan gunnah, ghairi ziyadi fi gunnah, pada huruf yang diidharkan. Itu secara istilah atau etimologi. Jadi itu penjelasan kami tentang masalah bacaan idhar. Sekali lagi, apabila ada nun sukun atau tanwin, fathatain, kasrotain atau dhammatain bertemu dengan huruf ha, kho, ain, ghain, hamzah dan ha, maka dibaca jelas. Untuk berikutnya kami sampaikan pada rekan kami untuk meneruskan makalah kami. Terima kasih. Idgham. Definisi idgham secara bahasa artinya adalah memasukkan atau meleburkan. Adapun secara istilah adalah menggabungkan huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat sehingga keduanya menjadi satu huruf yang bertasdid seperti huruf yang kedua, dan makhraj keduanya terucap secara bersamaan. Jumlah huruf idgham ada 6, yakni ya, nun, mim, wawu, serta lam dan ro. Sebab idgham terjadi karena 2 keadaan. Yang pertama adalah tamasul atau kemiripan, dan yang kedua adalah taqarrub atau berdekatan. Tamatul yaitu nun sukun dengan huruf nun dan mim, sedangkan taqarrub yaitu nun sukun dengan huruf-huruf lainnya. Sedangkan jenis idgham di dalam hukum nun sukun dan tanwin ada 2 jenis, yakni yang pertama adalah idgham bihunnah. Idgham artinya memasukkan atau meleburkan, bi dengan hunnah mendengung. Adapun huruf idgham bihunnah ada 4, yakni ya, nun, mim, dan wawu, atau biasa disingkat yanmu. Artinya
Maka apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf 4 ini, yakni ya, nun, mim, dan wawu, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah, memasukkan atau meleburkan dengan mendengung. Contohnya nun sukun atau nun sukun bertemu dengan huruf ya, yakni wa may yuti'illah, wa may yuti'illah. Atau kemudian wujuhu yauma idzin. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf nun, lan nadkhulaha. Atau kemudian amsyajin nabtalih, dan seterusnya. Kemudian jenis yang kedua adalah idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi dengan la tidak, gunnah mendengung. Hurufnya ada dua, yakni lam dan ro. Maka apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan ro, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah, memasukkan atau meleburkan dengan tidak mendengung. Adapun contohnya, apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu yang pertama dengan huruf lam, malalubadah. Jadi malan harusnya itu adalah tanwin, namun kemudian karena bertemu dengan huruf lam, maka tanwin dileburkan ke dalam huruf la, malalubada. Kemudian yang kedua bertemu dengan huruf ro, mir rosuli. Nun sukun bertemu dengan huruf ro, maka nun sukun dileburkan kepada huruf ro. Atau kemudian fi aisyatir radiyah, fi aisyatir radiyah. Kembali kepada hukum yang sebelumnya tadi, yakni idgham bi gunnah, ada hal yang perlu kita ketahui bahwa ada sesuatu yang mirip hukum idgham yang tidak berlaku pada 4 kalimat, yakni bunyanun, sinwanun, kinwanun, dunya. Nah, itu walaupun bentuknya menyerupai dengan idgham bi gunnah, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ya atau huruf wawu, tidak digunakan karena di dalam satu kata para ulama tajwid mengistilahkan dengan izhar mutlak karena khawatir tertukar dengan kata mudhof yang memiliki huruf ganda. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Bilalia akan melanjutkan materi yaitu hukum bacaan iqlab. Definisi iqlab menurut bahasa adalah mengubah. Adapun menurut istilah yaitu mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim yang tersembunyi pada ba disertai dengan gunnah atau dengung. Huruf iqlab ada satu yaitu ba. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka ia dibaca qalb. Alamah Al-Zamzuri berkata, yang ketiga adalah qalb, yakni bila menghadap huruf ba maka diubah menjadi mim dengan gunnah disertai ikhfa. Dalam hal ini terdapat 3 proses qalb dengan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim yang khalisah, murni atau sempurna secara lafaz dan bukan penulisan, sehingga tidak ada yang tersisa bagi nun atau tanwin dalam pengucapannya. Kedua, mengikhfakan atau menyamarkan atau menyembunyikan mim tersebut pada ba, dan ini dilakukan dengan cara merapatkan atau menutup 2 bibir sekaligus pada 2 huruf itu. Prosesnya mirip dengan idgham, hanya saja suara mim berdiri sendiri secara sempurna dari suara ba, yang mana hal tersebut mirip dengan izhar. Oleh karena itu, ikhfa atau yang dimaksud di sini adalah sebuah keadaan antara idhar dan idgham. Ketiga, menampakkan bacaan gunnah mim sambil mengikhfakannya, dan gunnah di sini adalah sifat bagi mim, bukan sifat bagi nun. Bagaimana cara pengucapannya? Adapun cara pengucapan yang benar dalam mengikhfakan mim qalb atau iqlab pada huruf ba adalah
dengan menerapkan atau menutup dua bibir tanpa mengerutkan, tanpa menekannya dengan disertai gunnah. Adapun contoh lainnya yaitu huruf ba bersama dalam satu kata, ambiun bersama dalam dua kata, wa amma bahil bersama tanwin, sami'un basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Naimatul Mulaiha akan melanjutkan pembahasan hukum nun sukun atau tanwin yang keempat, yaitu ifa. Definisi ifa. Menurut bahasa, ifa adalah ifa yang samar atau tertutup. Adapun menurut istilah, mengucapkan huruf yang diifakan atau disamarkan dengan sifat antara idhar dan idgham tanpa tasdid dengan tetap disertai gunnah pada huruf pertama. Sebab ifa ialah tawasud atau pertengahan, yakni huruf nun sukun dan huruf ifa jaraknya tidak terlalu dekat seperti huruf-huruf idgham dan tidak jauh seperti huruf-huruf idhar. Tanda ifa. Tanda ifa untuk nun sukun adalah tidak adanya tanda sukun pada huruf dan huruf berikutnya tidak bertasjid. Contoh, yunfiquna walamau sobaro. Tanda ifa untuk tanwin adalah tatabu harokatain atau tanwin beriringan tidak sejajar dan tanpa tasjid pada huruf berikutnya. Contoh, zilan dolila yauma idzin tuhaditsu alimun qadir. Dalam catatan, suara nun dan tanwin ditafhimkan atau dibaca tebal jika huruf setelahnya mufaham atau yang bersifat tebal. Alimun qadir, mansura. Suara nun dan tanwin ditarkikkan atau dibaca tipis jika huruf setelahnya murakkak atau yang bersifat tipis. Aksara syai'in jadala, angkala. Dalam kaidah tajwid, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15 yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, ta, dha, fa, qaf, kaf, maka dibaca ifa hakiki. Contoh, nun sukun bertemu huruf shod, min, shol, sholin. Tanwin bertemu huruf shod, rihan, shor, shoro. Nun sukun bertemu huruf zal, madzalladzi. Tanwin bertemu huruf zal, sira'an dalika. Nun sukun bertemu huruf tha, fa'amma man thaqulat. Tanwin bertemu huruf tha, muta'in thumma. Nun sukun bertemu huruf kaf, faman kana. Tanwin bertemu huruf kaf, kiraman katibin. Nun sukun bertemu huruf jim, inja'akum. Tanwin bertemu huruf jim, fasabrun jamil. Nun sukun bertemu huruf shin, insya'allah. Tanwin bertemu huruf shin, rasulan syahida. Nun sukun bertemu huruf qaf, fa'in qatalukum. Tanwin bertemu huruf qaf, kutubun qayyimah. Nun sukun bertemu huruf sin, min sulalah. Tanwin bertemu huruf sin, abidatin sa'ihat. Nun sukun bertemu huruf dal, wa man dakhalahu. Tanwin bertemu huruf dal, qinwanun daniyah. Nun sukun bertemu huruf to, min thayyibat. Tanwin bertemu huruf to, syaraban tahura. Nun sukun bertemu huruf za, mazakkaha. Tanwin bertemu huruf za, su'idan zalaqa. Nun sukun bertemu huruf fa, min fadlillah. Tanwin bertemu huruf fa, syai'an fariya. Nun sukun bertemu huruf ta, wa in tasbiru. Tanwin bertemu huruf ta, khilyatan talbasunaha. Nun sukun bertemu huruf dot, min dhari'. Tanwin bertemu huruf dot,
qauman dhalin. Nun sukun bertemu huruf dha. Man zulima. Tanwin bertemu huruf dha. Quran dhahira. Demikian penjelasan tentang ikhfa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan materi yang kami sampaikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Hukum nun sukun atau tanwin ada 5, yaitu yang pertama idhar. Idhar ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, win, ha. Maka cara membacanya harus jelas tanpa ada dengung. Yang kedua, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Cara membacanya dimasukkan sambil berdengung selama satu alif atau 2 harokat. Yang ketiga, idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 2, yaitu lam atau ro. Cara membacanya dimasukkan tanpa berdengung. Yang keempat, iklab. Iklab ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Cara membacanya, nun sukunnya dirubah menjadi mim sukun dan berdengung selama 2 harokat beserta menyamarkan nun tersebut. Yang kelima, ifa hakiki. Ifa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15, yaitu ta, tha, jim, dal, dal, za, sin, shin, shod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Cara membacanya dengan menyamarkan nun mati atau tanwin menjadi samar antara jelas dan dengung sepanjang 2 harokat. Demikian penjelasan dari kami kelompok 3. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian materi. Mari kita belajar bersama, berdiskusi bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.